Iya, kalau suka duka itu pasti ada dalam kepanitiaan ya Pak ya. Cuma eh, sukanya itu kalau pas lagi ngumpul-ngumpul bareng, kayak kita cari dana bareng, itu kayak ada apa ya kekompakan itu kita senang gitu. Tapi dukanya ya mungkin beda pendapat, terus komunikasinya yang kurang, kayak kayak gitu. Sebenarnya saya tidak punya background bermusik. Ya, saya tidak punya background bermusik. Dalam Hadapi berbagai macam karakter, bermacam-macam ragam dari peserta, dari panitia, keanggotaan, tapi kita juga memberi kekuatan kita bahwa dengan berbeda ragam, berbeda background dan segala corak. Saya sungguh bersyukur karena di kepanitiaan CAP 12 ini sangat kompak ya. Ya tentunya pengalaman dalam pelayanan sangat ini ya sangat terharu sekali sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang saya juga mendapatkan banyak motivasi dan juga banyak suka dukanya, dari duka sampai ke suka sampai sekarang, dari yang tadinya agak Berikan pelayanan yang terbaik untuk peserta CAP angkatan 12 ini supaya kesannya bukan senior junior tapi kita keluarga keluarga iman, benar. mendukung dalam pergumulan dalam doa. Yes. Itulah cara kita dalam menyampaikan kabar gembira. Iya. sih seru, menambah persaudaraan, menambah keimanan, persaudaraan. Setelah itu juga dari pengalaman saya di CAP 12, saya juga mengikuti dari kegiatan promosiin barang dan juga membantu penjualan, juga semua membutuhkan proses yang dari hati. Kemudian kami ikut ritus ya Pak, Yes. sama-sama kita. Siap. Nah, pulang ritus saya kecelakaan. Iya. Dan doa adalah andalan kita. Yesus adalah andalanku. Sih sejauh ini nggak ada kendala apa-apa. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Artinya Pasti banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, banyak. Adalah suatu hal di mana kami sudah diutus oleh Tuhan untuk melayani. Untuk itu kita harus siap panggilan itu dalam melayani. Nova melakukan pengaturan strategi pengisian kopi dan teh manis. Ini mereka angkatan yang ke-12. Kalau dulu mereka ini pendiam, tapi setelah perutusan mereka ini sangat terlihat bersukacita. Kalaupun memikul salib yang berat, tapi terlihat ringan. Apalagi Bu Betty begitu semangat dan sukacita. Luar biasa Bu Betty ya. Ada juga Bu Maria yang bawa peti makanan tuh. Itu namanya peti makanan. Ada juga Bu Wiwi yang bawa cucu. Jadi ini udah dipanggil opung teman-teman kalau di orang Batak. Mana? Apa? Jadi nggak boleh. Kata nggak untuk penelitian ini? Panitia tetap semangat, kompak, dan bersaudara lah pokoknya. Yes. Saya bisa bertanya ya Bu ya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kekuatan doa dalam kepanitiaan ini mulai dari perutusan hingga sekarang? Kekuatan doa itu luar biasa karena apa? Apapun yang kita lakukan didasari dengan doa, semuanya akan menjadi baik karena Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah apapun, dan doa adalah andalan kita. Yesus adalah andalanku. Oke, terima kasih ya Bu Tere selaku tim doa dan liturgi di kepanitiaan angkatan CAP di
angkatan ke-12 di Gereja Santa Clara yang ada di Paroki Bekasi Utara. Sekarang kita ke Bu Wiwi, termasuk ini yang paling tua di sini ya. Dari mereka maksudnya, dari mereka. Bukan dari Bu Tere. Bagaimana pengalaman Bu Wiwi selaku menjadi ketua konsumsi? Ayo silakan bikin tanggapannya Bu. Apakah ada cara berai satu yang lain segala macam? Kalau selama ini tim konsumsi sih kompak ya, yang kompak, yang nggak kompak ya nggak kompak gitu aja. Cuman intinya ya kita menjalin kekompakan dalam pekerjaan pelayanan ini. Seperti itu aja sih, sejauh ini nggak ada kendala apa-apa. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Artinya di dalam tim konsumsi itu baik-baik saja kah? Ya, kalaupun ada satu dua itu menjadi sebuah momen mungkin mempersatukan, mempererat teman-teman satu dengan yang lain. Begitu ya Bu ya? Di tim konsumsi kompak, ada yang mundur gak Bu? Ada yang mundur. Oke. Yang namanya kehendak bebas itu ada dalam diri manusia, untuk pelayanan itu tidak bisa dipaksakan memang. Di sini kita bertemu dengan Bu Ketua. Halo, selamat malam Bu. Malam Pak. Ada tanggapan nggak selama ini ada pengalaman sesuatu nggak yang bisa diberikan kepada sahabat dari spiritualitas Katolik untuk bisa berbagi dengan kami? Apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Ibu Ketua itu bisa berbagi nggak tentang pengalaman, Ibu Ketua sih? kesulitan, tantangan, keluh kesah selama di kepanitiaan ini? Ya, kalau suka duka itu pasti ada dalam kepanitiaan ya Pak ya. Cuma sukanya itu kalau pas lagi ngumpul-ngumpul bareng, kayak kita cari dana bareng, itu kayak ada apa ya, kekompakan itu kita senang gitu. Tapi dukanya ya mungkin beda pendapat, terus komunikasinya yang kurang kayak gitu. Terus sama apa ya? Pokoknya sesuatu hal yang tidak mengenakan hati itu pasti ada. Cuma di sini kita bareng-bareng apa ya, menyatukan itu semua kembali dan jadilah sekarang seperti ini, kita kompak. Oke, Ibu pernah nggak sampai berdoa meneteskan air mata oleh karena sebuah perselisihan atau penggesekan di antara bersama panitia atau miskomunikasi satu dengan yang lain? Sangat pernah. pernah di awal-awal kita sempat, saya dengan Bapak Ketua itu sempat berdoa sampai meneteskan air mata, sampai nangis-nangis berdua. Oh gini ya, mungkin ini pengalaman pertama kami untuk terutama sama Pak Daniel ya. Itu pertama kalinya dia menjadi seorang ketua di komunitas apa ya, Katolik gitu. Kita juga tahu maksudnya kayak Pak Ketua kan beda, dulu itu belum Katolik gitu. Iya, belum ada pengalaman sama sekali. Betul sekali itu. Nah, terus langsung dihadapkan dengan perselisihan sana sini. Itu yang jadi ketua Pak Daniel, tapi saya yang kepikiran. Dan itu yang membuat kita nangis. Iya. Banyak kita secara tanggung jawab, secara moral. Betul. Walaupun keputusannya dikasih sama Pak Daniel. Iya. Sangat betul sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi semoga karya dan pelayanannya terus berkarya di kategorial yang ada di Gereja Santa Clara. Ini buat teman-teman kita, ini yang sangat profesional dan handal semua. Mereka sudah, Pak Daniel. Oke, kita bertemu dengan Pak Ketua malam hari ini, tapi dia agak sibuk nih. Agak sibuk ya? Boleh Pak. Ada pengalaman Pak? Kasih pengalaman 1 detik selama Ketua jadi CAP di Santa Clara. Pengalaman. Iya Pak. Pengalaman kita itu yang pasti kita cuma modal dengkul. Yes. Dengkul itu antara berlutut sama kerja keras. Nah itu doang. Oke Pak, pernah menampung hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keputusan Anda, atau masukan Anda tidak diterima dengan yang lain, atau susah dinasihati? Ya sering. Pasti banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, banyak. Kadang-kadang keputusan kita pun juga belum tentu bisa menyenangkan teman-teman, tetapi setiap keputusan kita pasti percaya bahwa semuanya terbaik. Ketika itu kita sudah serahkan sama Tuhan, kita sudah jalankan, dan itu terbaik. Sampai saat ini semuanya berjalan dengan sangat baik karena kemurahan Tuhan. Oke Pak Daniel, terima kasih. Sebenarnya masih banyak saya tanyakan soal tentang
pengalaman dan kesaksian perjalanan pelayanan di Santa Clara ini. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung ya Pak ya. Kita nanti buat eksklusif Boleh. khusus. Nanti mungkin Pak Daniel mengumpulkan data dulu tema apa dan info-info yang harus disampaikan Siap. di sahabat spiritualitas Katolik. Terima kasih Siap, Pak siap. Daniel. Terima kasih Pak John. Oke, luar biasa barusan kita teman Daniel tadi. Udah? Udah belum? Oke. Kita bertemu barusan dengan teman-teman. Sebenarnya kita masih wawancara tapi waktunya kita sangat terbatas. Ada Bu, kata Bu. Ya. Bagaimana tanggapan dan pengalaman itu selama menjalani pengalaman penelitian di evangelisasi pribadi Santa Clara Paroki Bekasi? Iya, bagi saya untuk pengalaman pribadi menjadi pendamping ataupun panitia dari kelompok CAP ke-12 ini adalah suatu hal di mana kami sudah diutus oleh Tuhan untuk melayani. Untuk itu kita harus siap panggilan itu dalam melayani dengan rendah hati, dengan penuh sukacita. Bagi saya seperti itu. Jadi kita juga di luar setelah kita menyelesaikan CAP ke-11, kita harus berkomitmen, harus senantiasa apa yang Tuhan sudah pesankan, harus kita lakukan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Purwanti. Nanti kita lain bicara di lain waktu Bu. Oke, siap. Saya sahabat spiritualitas Katolik Paroki Bekasi Utara. Oke teman-teman, kita lanjutkan yang berkarya dan bertemu salah satu yang namanya Bang Rey yang selalu mengiringi kita dalam pelayanan musik. Oke, Pak Rey, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya mau bertanya adalah pengalaman sesuatu nggak Pak Rey yang telah melakukan pelayanan dalam pengiringan musik di pujian selama evangelisasi baik yang angkatan ini ataupun baik yang sebelumnya. Baik ya. Sebenarnya saya tidak punya background bermusik. Ya, karena tidak punya background bermusik dalam arti tidak kursus. Ya, cuman karena kita hobi musik dan juga mau mencoba sebisa mungkin untuk pelayanan bakat yang Tuhan kasih ya, akhirnya kita mau belajar. Ya ternyata itu tadi Tuhan baik kasih jalan dan ya ternyata bisa juga walaupun ya sana sini masih ada kekurangan tapi masih bisa ya buat untuk mengiring CAP. Oke, Pak Rey. Sepengetahuan saya itu Pak Rey itu bertalenta di bagian musik, tapi dari Pak Rey tadi mengatakan berarti secara tidak langsung Pak Rey itu memberikan hati, artinya sambil belajar di dalam, bukan seperti itu Pak Rey? Ya kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Ada jalannya. Ya ada jalan. Ya karena ya semua orang pasti punya talenta yang Tuhan beri, ya saya mencoba mengembangkan talenta itu. Oke, ya. Sangat luar biasa Pak Rey pengalamannya. Tapi dalam arti setiap melakukan ataupun mohon untuk dibantu dalam mengiringi musik di pujian, Pak Rey itu dengan senang hati ya, atau dalam keadaan sukacita dan sejahtera seperti itu tidak Pak? Ya satu, ini buah dari CAP ya, itu buah dari CAP itu. Ya Pak Rey. Kita memang dibekali ya dengan arti dari pelayanan itu buah-buah dari CAP ya. Jadi bukan suatu beban buat kita, tapi itulah berkat Tuhan ya. Apa yang bisa saya lakukan pelayanan sekecil apapun ya itu saya lakukan gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Rey. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang lagi Pak Rey. Salam dari kami spiritualitas Katolik. Oke, kita ketemu lagi dengan Pak Hernawan yang selaku ketua tim pujian. Pak Hernawan, boleh bertanya ke Pak? Selamat malam Pak. Saya bisa menanyakan Pak Hernawan itu punya pengalaman tersendiri nggak selama ketua di bidang pujian di kepanitiaan CAP angkatan yang ke-12 di Santa Clara Pak? Bisa berbagi dengan teman-teman sahabat spiritualitas Katolik.
Selamat malam Pak John. Malam, Saya Pak. sebagai tim pujian mengucapkan terima kasih bahwa di tim pujian ini kami merasakan sebagai sesuatu yang sebagaimana pisau bermata dua ya. Di mana kita akan menghadapi berbagai macam karakter, bermacam-macam ragam dari peserta, dari panitia, keanggotaan, tapi kita juga memberi kekuatan kita bahwa dengan berbeda ragam, berbeda background dan segala corak, itu semua menguatkan, semua menjadikan satu, kita melepaskan ego kita masing-masing. Kita menjauhkan diri dari segala keegoan kita menyatukan hati kita untuk selalu bersatu, melayani, memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Karena kita yakin siapa yang memuji dengan baik, dia berdoa 2 kali. Semoga tim pujian dan beberapa panitia saling bersatu hati, menyatukan hati, menguatkan, membangun suasana yang baru sehingga dalam kepesertaan, di dalam kepanitiaan ini semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan, agar semua dapat berlangsung dari awal hingga retus sehingga dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi kita menjadi suatu kebanggaan bahwa kita diberi kekuatan untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan saling menguatkan. Amin. Oke Pak Hernawan, saya mau bertanya sedikit Pak. Punya pengalaman nggak di bidang tim pujian itu? Pernah nggak ada sebuah perdebatan, perbedaan pendapat, atau perselisihan? Jikalau ada bisa berbagi Pak pengalamannya kepada sahabat spiritualitas Katolik. Perbedaan dan pandangan berbagai macam, berbagai background dari peserta seksi pasti ada. Pasti ada ya Pak ya? Tapi kita yakin semua itu saling menyatukan, saling memberi kekuatan bahwa dengan berbeda-beda itu kita mengetahui dan memberi kita kekuatan bahwa kita berbagai macam cara itu adalah satu juga. Karena berbagai macam bagian-bagian dari tubuh harus bersatu padu untuk menjadi satu tubuh yang kuat, menjadi satu tubuh Kristus sendiri. Karena kita yakin tubuh itu terdiri dari berbagai macam corak, berbagai macam anggota yang berbeda-beda, tapi semua itu saling menguatkan dan menyatukan kita, sehingga menjadi satu tubuh yang kuat, menjadi satu tubuh yang utuh untuk demi kemuliaan, demi keutuhan dari seluruh tubuh itu sendiri. Begitu Pak John. Oke, terima kasih Pak Hernawan. Nanti kita akan banyak berbicara Pak. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak Hernawan selaku ketua pujian di kepercayaan. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita ketemu lagi dengan, kita cari dulu teman-teman siapa yang narasumber ini yang lebih valid. Oke, Pak Martono, selamat malam Pak. Malam Pak. Boleh berbincang-bincang sebentar Pak? Baik, gimana Pak? Ini teman-teman dari sahabat spiritualitas Katolik bertanya-tanya dengan Pak Martono. Boleh berbagi dengan pengalaman tentang kepanitiaan CAP yang ada di Santa Clara ini di angkatan yang ke-12. Baik, jadi gini, saya sungguh bersyukur karena di kepanitiaan CAP 12 ini sangat kompak ya dan saling membantu. Ya Pak. Ya memang ada kekurangan sana sini tapi itu masih dalam lingkup wajar lah begitu. Di luar sana masih banyak sebetulnya peluang-peluang untuk menjadi pelayan gitu ya. Akan tetapi saya di sini itu merasa sangat cocok dan sangat menginspirasi untuk anak cucu kita nanti dengan apakah selama kita. Melakukan pelayanan ini ada rasa ketidaknyaman atau ketidaksenangan, atau sebaliknya Pak Martono itu melakukan pelayanan dengan senang hati Pak? Baik, jujur saya dengan senang hati dan semangat. Itu kunci saya semangat Pak. Siap. Sangat semangat dengan karena rindu akan ketemu teman-teman di sini ya, yang tua maupun yang muda itu kita tak ada batas. Itu yang membuat saya menjadi semangat. Begitu Pak.
Oke Pak Martono, terima kasih. Kita akan bicara lain nanti di video-video berikutnya Pak. Untuk sementara kita untuk sumber untuk pengalaman-pengalaman Pak Martono untuk sampai di sini dulu. Jangan dikeluarkan dulu semuanya Pak Martono. Nanti penonton kita pada kabur semua. Baik. Oke teman-teman. Sukses selalu. Terima kasih, kita tadi bertemu dengan Pak Martono. Sekarang kita ke Pak Pedrik. Dia ini pelayanannya tidak kelihatan tapi melelahkan. Pak Pedrik bisa ke sini Pak. Kita ketemu dengan razanya OMK. Kadang dia pelayanannya tidak terlihat, tapi dia dengan senang hati dan melakukan tugas pelayanannya dengan seksi perlengkapan. Boleh berbagi dengan Pak Pedrik, ada pengalaman tersendiri nggak yang mungkin bisa dibagikan kepada sahabat spiritualitas Katolik? Ya, tentunya pengalaman dalam pelayanan sangat ini ya, sangat terharu sekali sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang saya juga mendapatkan banyak motivasi dan juga nasihat dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya saya juga senang kalau bergabung di komunitas ini gitu. Mungkin itu sih Pak, yang bisa saya bagikan. Ketika melakukan pelayanan ini kan pekerjaannya berat loh Pak. Iya. Urus bangku, datang lebih awal dan pulang paling akhir. Ada sesuatu rasa nggak yang Pak Pedrik itu alami? Itu bisa dibagikan nggak kepada penonton sahabat spiritualitas Katolik? Ya, kalau untuk perasaan capek pasti iya sih, karena Pasti, kita ya. manusia pasti capek, lelah ya. Tapi karena ini ada melakukan kita semua bareng-bareng sama teman-teman semuanya ambil bagian dalam tugasnya masing-masing, jadi semuanya terasa ringan dan aman. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Pedrik. Terus berkarya, sehat-sehat selalu Pak. Tapi jangan lupa cari jodoh juga. Amin Pak. Oke, terima Jodoh kasih. biar Tuhan yang ngatur jodoh. Amin, amin. Doa kita dari sahabat-sahabat penonton spiritualitas Katolik akan mendoakan Pak Pedrik agar dia juga dapat cepat jodoh. Oke teman-teman, kita akan cari narasumber kita lagi yang lebih handal. Tapi saya akan tertarik mencari narasumber yang begitu dengan polos. Tapi kita lihat dulu. Selamat malam Bu. Selamat malam. Ibu, tolongin selamat malam, Bapak. Boleh berbincang sebentar? Apa tuh, Pak? Boleh nggak berbagi pengalaman-pengalaman susah duka, pahit manis tentang pelayanan selama di kepanitiaan dari Purtusan hingga sekarang, KEP Angkatan 12 yang ada di Santa Clara? Kalau untuk kepanitiaan KEP ya? Iya, Bu Nova. Kalau untuk kepanitiaan KEP selama ini saya merasa banyak suka dukanya, dari duka sampai ke suka sampai sekarang, dari yang tadinya agak gimana gitu ya, masih mau lanjut enggak jadi kepanitiaan KEP, lama kelamaan tuh gara-gara ya itulah kasih Tuhan di ya antara kita semua. Jadi sampai sekarang tuh berada di kepanitiaan KEP tuh bener-bener nyaman, bahagia, mengenal satu sama lain, saling sayang. Pokoknya bener-bener kepanitiaan yang kekeluargaan, sangat amat kekeluargaan. Bu Nova, apa pengalaman yang paling pahit sekali yang mungkin bisa melukai hati, bahkan sampai meneteskan air mata? Boleh diungkapkan sedikit, Bu Nova? Tidak bisa memaafkan. Tapi sekarang? Sudah sangat amat bisa memaafkan. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Ini sebuah karya pelayanan yang mungkin disukai oleh Tuhan Yesus sendiri. Benar sekali. Oke, terima kasih Bu Nova. Kita bertemu kembali. Saya akan bertanya, nanti akan sharing kesaksian hidup Anda. Tetap jangan lari dari sahabat spiritualitas Katolik. Terima kasih, selamat malam. Baik teman-teman, akan cari lagi narasumber yang handal. Cuma kita melihat narasumber kita itu malah terpojok semua, malah kemana? Kabur semua teman-teman. Oke Pak Anton, selamat malam Pak Anton, saya undang. Lagi sakit. Oke, narasumber ini banyak pengalaman yang dialami sebenarnya selama kepanitiaan ini, karena ada sebuah momen-momen yang mungkin mengingat atau meneguhkan iman kita. Lagi dengan Bu Maria. Bu Maria, selamat malam Bu.
Saya Selamat bukan Bu malam. Maria namanya, maaf salah. Bu siapa? Welis. Bu Elis. Selamat malam, Bu. Malam. Boleh saya undang Anda berdiri? Selama pengajaran mulai, saya lihat Ibu itu sangat aktif sekali untuk menyiapkan meja, untuk absensi. Boleh nggak dibagikan pengalaman-pengalaman? Saya melihat itu kan sebuah pekerjaan yang rumit kadang, tapi Ibu selalu langsung teliti sekali. Boleh berbagi nggak pengalaman pelayanannya, Bu? Pengalamannya apa ya? Mungkin karena bimbingan Roh Kudus aja ya. Terusnya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta CAP angkatan 12 ini supaya kesannya bukan senior junior tapi kita keluarga Keluarga sama-sama. iman, benar. Keluarga sama-sama peserta pernah menjalani pendidikan CAP di Santa Clara. Yes. Jadi supaya lebih akrab aja, nggak ada senior junior begitu. Gitu aja sih, supaya merangkul lah. Tetapi ada nggak sesuatu hal yang membuat Ibu, ini kan pekerjaan ini kan menyiapkan data-data atau dalam hal mempersiapkan para peserta, ada kesulitan-kesulitan atau pengalaman pahit nggak Bu yang dialami selama pengajaran berlangsung? Bukan pahit tapi kayak apa ya? Kalau Kesulitan apa seperti apa? kesulitannya sih bisa di-share sama teman-teman panitia yang lain. Kayak kemarin itu kan mereka agak-agak gimana ya, telat yang ngumpulin lembar doa ataupun tugas-tugas. Ya kembali lagi kita kan nggak mungkin maksa mereka atau marah-marah, jadi ya tetap hadapi dengan senyum aja. Yes. Oke, Bu Elis, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbincang-bincang dengan sahabat spiritualitas Katolik. terima Semoga Ibu dan keluarga ditambahkan kesehatan selalu. Ya, teman-teman, begitulah kita tadi wawancara dari Bu Elis yang selaku menyiapkan tempat-tempat perekrutan dan daftar hadir. Dan pada malam hari ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang lucu-lucu tapi kadang sangat memberikan inspirasi, dan dia adalah seorang senior kita. Selamat malam Bu Ernawan. Nah, ini narasumber kita. Saya mau bincang-bincang dengan Ibu. Mohon waktunya sebentar Bu. Halo Bu Maria, jangan kabur Bu. Nanti kamera saya akan mengejar. Cepat, Ibu ada di sini. Bu, boleh berbagi pengalaman tentang kepelayanan CAP di Santa Clara ini. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana, umat Katolik yang mungkin belum memasuki kursus evangelisasi, pasti akan bertanya, seperti apa sih CAP itu, seperti itu. Saya bertanya hanya sedikit aja, bagaimana pengalaman Bu Ernawan itu selama melakukan pelayanan mulai perutusan hingga sekarang di Kementerian CAP angkatan ke-12 di Santa Clara. Puji Tuhan ya, di dalam pelayanan ini ada teman-teman tim sama tim saling membantu, saling mendukung dalam doa. Terus, ya kita bisa sharing ya, kita bisa sharing tentang banyak hal, dan juga kita saling mendukung dalam pergumulan dalam doa. Yes. Itulah cara kita dalam menyampaikan kabar gembira. Iya. Ibu pernah mengalami sebuah perbedaan pendapat atau perselisihan di tim pujian enggak? Seperti itu, Bu? Namanya tim selalu ada, tapi Pasti kita ada bawa ya? dalam doa. Doa Karena dengan- kita prinsipnya kita melayani, gitu, melayani tim. luar biasa, siap. Tapi ada hal-hal yang mungkin selama pelayanan ini yang membuat Ibu sakit hati atau tidak bisa memaafkan? Sakit hati sih ada, cuman kita belajar memaafkan. Yes, ini sebuah contoh teman-teman yang kita pandang dari Bu Ernawan, itu sangat luar biasa. Makanya kita akan cari narasumber yang handal-handal, tapi dia agak malu-malu. Tapi luar biasa, terima kasih sudah bergabung dengan kami, sahabat dari spiritualitas Katolik. Kita cari narasumber lagi di mana, tapi semuanya pada kabur teman-teman ketika kamera saya melihat dan mencari mereka. Selamat malam Bu Maria. Malam Bu. Semuanya sudah Bu. Ibu bisa berbagi pengalaman selama melakukan pelayanan di bagian konsumsi di CAP angkatan ke-12 di Santa Clara. Ya, pengalamannya sih seru, menambah persaudaraan, menambah keimanan, persaudaraan itu yang pasti. Ada lagi pengalaman yang lain? Ya, namanya kita berorganisasi,
banyak kepala, pasti banyak juga ide-ide yang mungkin di luar apa yang berbeda gitulah. Yes. Dengan perbedaan itu kadang-kadang cara penyampaiannya menyatukan untuk membuat kesamaan itulah kadang-kadang yang menjadi tantangan. Luar biasa. Bu Maria itu kan di bagian konsumsi ya. Pernah nggak mengalami kesulitan atau hambatan tersendiri? Enggak sih. Tidak ada ya, baik-baik saja. Tapi dengan melakukan tugas itu kadang kan capek meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah. Pernah nggak mengalami sesuatu hal? Apakah setelah pulang dari sini seolah mendapatkan sesuatu atau menyenangkan atau rasa sukacita? Oh, kalau di tim konsumsi karena anggotanya cuma 3 orang nih Pak Iya. jadinya. Ya kadang-kadang waktu pembagian snack atau apa itu agak repot karena harus meninggalkan meja Oh iya. sama membagikan snack itu aja. Makanya kita sering minta tolong sama tim yang lain. Oke, terima kasih banyak Bu Maria sudah berbagi dengan sahabat spiritualitas Katolik. Semoga Ibu Maria dan keluarga semakin diberkati itu. Oke, baik teman-teman, itu tadi kita dari narasumber kita, tim rekan kepanitiaan dari Bu Maria sendiri. Kita akan cari narasumber yang rajanya OMK. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bisa berbagi nggak? Ini kan sesi perlengkapan ya Pak ya? Kenapa? Sesi perlengkapan. Iya benar Pak. Yang dalam arti sesi perlengkapan dari awal perutusan bukannya sekarang saja dibutuhkan, melainkan ketika dulu cari dana, ketika jual ini selalu Pak Andreas itu terlihat sangat melelahkan. Pasti ada sebuah pengalaman iman yang mungkin meneguhkan, menguatkan sahabat dari spiritualitas Katolik. Boleh berbagi nggak Pak Andreas dengan kami? Ya, dari awal saya ikut CAP memang dari yang pertama-tama saya memang ingin melayani CAP 12 untuk mengevangelisasi juga terhadap anggota-anggota baru, dan memang ini kegiatan yang memang harus dijalankan. Dan setelah itu juga dari pengalaman saya di CAP 12 saya juga mengikuti dari kegiatan promosiin barang dan juga membantu penjualan, juga semua membutuhkan proses yang dari hati, ketulusan agar bisa mencapai tujuan dari CAP 12. Dan sekarang saya juga fokus untuk perlengkapan di CAP 12, terutama dalam melayani tata letak dari dari setiap persiapan seperti bangku dan fasilitas-fasilitas gereja di CAP 12. Saya juga membantu para panitia. Oh iya Pak Andreas, tapi kan perlengkapannya terlihat melelahkan ya Pak ya, capek, kadang datang lebih awal dan pulang lebih pulang lebih lama. Pernah nggak Pak Andreas itu melihat teman-temannya, kok saya doang yang kerja, mereka itu begini? Coba ada tanggapan nggak Pak? Sebenarnya semuanya berawal dari komitmen sih Pak sebenarnya. Yes. Tapi rasa lelah sih pasti ya, semua bagian pasti mempunyai kesulitannya masing-masing. Jadi kalau untuk lebih awal saya datang terus pulang lebih akhir, itu sebagian dari proses saya mendewasakan pribadi saya. Jadi saya tidak memperlihatkan kesedihan saya dalam kegiatan apapun. Jadi saya pikir saya harus tetap menjalankan yang Tuhan suruh untuk dalam perutusan lah seperti itu Pak Andreas ya. Dalam perutusan, tapi sangat luar biasa. Tapi kalau saya bertanya Pak, bisa nggak berjawab Anda dengan jujur? Pernah nggak merasakan sebuah perselisihan atau hal-hal yang mungkin karena kita satu kata silap, seperti apa? Ada nggak hal yang pahit mungkin, merasa sakit hati atau susah memaafkan selama pelayanan di CAP di angkatan ke-12 ini? Perselisihan dalam komunitas itu pasti ya. Pasti ada ya. Setiap perselisihan itu membuat kita menjadi lebih mengerti keadaan dan saling memahami satu sama lain. Semua tergantung dari pribadi masing-masing ya Pak. Jadi kalau kita menganggap masalah itu besar, ya itu menjadi bencana buat kita. Tapi melihat dari masalah itu menjadi kita itu
tidak menjadi besar, saya pikir semua bisa dilalui dengan sukacita, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Andreas untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Salam dari kami, semoga Pak Andreas juga tetap sehat selalu. Tapi jangan lupa ini Pak, dengar-dengar Pak Andreas itu belum menikah, kan? Iya. Kalau belum menikah benar Pak John, benar. Oke, doa kami semoga Pak Andreas cepat menemukan jodohnya ya. Ya, terima Tapi kasih. jangan terlalu dipilih juga lah Pak. Dadah. Oke, terima Pak Andreas. Terima kasih. Ini memang razanya dari OMK yang selalu handal. Pak Anton mau kemana Pak? Lagi nyeri ya? Obatnya udah habis Pak. Tapi Pak Anton enak di sumber ini. Tapi nanti aja lah setelah sehat. Sebenarnya bolehlah satu detik Pak Anton untuk pengalaman-pengalamannya selama di kepanitiaan ini. Baik, terima kasih. Pengalaman awal saya mengikuti CAP 11, kemudian semangat yang luar biasa. Yes. Kemudian kami ikut retus, ya Pak, Yes. sama-sama kita. Siap. Nah, pulang retus saya kecelakaan. Iya. Ya, saya kecelakaan. Kemudian saya dioperasi. Kemudian dengan bantuan baik moral maupun material dari teman-teman CAP 11. Terima kasih banyak. Dan dalam nazar saya berjanji bahwa saya tidak akan meninggalkan CAP walaupun dengan sakit, tetapi saya tetap berpartisipasi menjadi panitia yang baik. Luar biasa. Dan saya janji nanti pada saat retus juga saya akan hadir. Oke, luar biasa Pak Terima Anton. kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Anton. Nanti dari penonton kita, sahabat dari Spiritualis Katolik masih mencari Bapak sebagai sumber. Saya akan mencari Bapak untuk pengalaman kesaksian ketika kita pulang dari retus. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Saya yakin Pak Anton akan ada itu ketika Pak Anton mengalami kecelakaan. Ditunggu Pak Anton. Nanti kita akan berbincang-bincang dalam satu wadah. Terima kasih Pak Anton, selamat, semoga Tuhan memberkati Pak. Terima kasih, demikian sumber kita dari Pak Antonius. Ini sumber kita pada hilang semua, pada kemana ini teman-teman? Ya, pada habis. Ya, sumber kita sudah pada habis. Oh, pada ngumpat ke sana. Ya, kita cari sumber. Ya, demikianlah teman-teman, memang ini ketemu kita sahabat. Ini dari pengajaran. Oke, nanti untuk dia kita khusus, untuk bagian pengajaran kita khusus wawancara biar lebih panjang. Mungkin dia lebih dengan yang lain. Oke, terima kasih di sahabat Spiritualis Katolik. Sampai ketemu lagi. Ingat, masih ada kesaksian hidup dari teman-teman pelayanan di angkatan CAP. Masih ada pengalaman-pengalaman iman, sharing iman yang mereka akan bagikan buat Anda semua. Jangan tunggu videonya, saya akan rilis untuk terbaru. Salam dari saya, sahabat Spiritualitas Katolik.